Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pengedar narkoba di Balikpapan diringkus polisi di awal tahun 2025. Bus gratis Balikpapan City Trans atau Bacitra dalam waktu dekat akan bertarif mulai dari Rp2.000 hingga Rp4.500 per orang. Pesona Pulau Maratua di Kabupaten Berau seakan tidak pernah habis. Salah satu daya tariknya adalah keindahan bawah lautnya. Uji coba moda transportasi umum gratis Balikpapan City Trans atau Bacitra yang dimulai bulan Agustus 2024 hingga Desember 2024 akhirnya menghasilkan evaluasi dari Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan menyatakan, hasil kajian Kementerian Perhubungan, Dishub Balikpapan diminta segera menerbitkan surat keputusan tentang penetapan tarif Bacitra. Surat keputusan tersebut harus sudah dikirimkan ke Kementerian Perhubungan paling lambat akhir Januari 2025. Dishub Balikpapan mengusulkan tarif untuk penumpang umum sebesar Rp4.500 per orang, sedangkan untuk anak sekolah dan lansia dikenai tarif Rp2.000 per orang. Akan tetapi tarif untuk anak sekolah dan lansia masih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan. Mitra Darat tersedia di Google Play Store dan Apple App. Ini direncanakan sudah mulai bertarif. Hasil kajian dari Kementerian Perhubungan sudah disampaikan kepada kita dan sudah ada himbauan dari Kementerian Perhubungan untuk kita melakukan penetapan tarif. Penetapan tarif ini prosesnya kita akan serahkan di bagian hukum untuk penerbitan SK tarif BCT. Untuk angkutan umum atau penumpang umum kenanya tarifnya Rp4.500, kemudian untuk pelajar itu Rp2.000. Nah, pelajar dan lansia Rp2.000. Hanya saja untuk mengetep kartu pelajar ini kami masih minta bantuan dari pusat untuk men-setting kartu pelajar ya, supaya nanti ketika di-tap di BCT itu terpotongnya Rp2.000 gitu. Salah satu pengguna Bacitra mengaku walaupun Bacitra ini nantinya akan bertarif, ia akan tetap menggunakan moda transportasi umum ini karena sesuai dengan kebutuhannya. Dan berharap ke depannya Bacitra akan segera menambah koridornya ke wilayah Balikpapan Barat dan Timur. Insya Allah sesuai sama kebutuhan. Kalau kemarin pasca diperlakukan secara gratis, yang naik nggak sesuai sama orang butuhnya. Jadi orang kebutuhannya untuk transportasi umum, untuk berangkat sekolah, untuk bekerja, mereka bisa menyesuaikan, jadi berasa tepat sasaran lah sama penggunanya. Harapannya Pak atau masukannya mungkin ke depannya untuk Balikpapan City Trans ini seperti apa? Harapan saya sebagai penumpang City Trans untuk rutenya diperluas. Sebelum tarif Bacitra diberlakukan, masyarakat masih bisa menikmati moda transportasi umum ini secara gratis. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pelikan crossing atau alat bantu penyeberangan saat ini sudah diberlakukan di wilayah Balikpapan. Metodenya yakni dengan memanfaatkan lampu lalu lintas sebagai sarana untuk menghentikan kendaraan yang melaju. Saat ini pelikan crossing atau alat bantu penyeberangan yang sudah diterapkan di 4 titik itu tengah dievaluasi penggunaannya. Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan menyatakan, terdapat 2 masalah yang saat ini menjadi kendala, yakni masih banyak pengendara yang tidak peduli dengan peringatan dari pelikan crossing.
Selain itu, sensor pelikan crossing kerap menyala sendiri meski tidak ada yang menyentuh sensornya. Dari dua permasalahan tersebut, Dishub masih mengkaji kemungkinan pelikan crossing diberlakukan tanpa menggunakan sensor. Sebenarnya dua aja kejadiannya. Kalau orangnya itu tidak ngerti atau memang tidak biasa taat. Karena pengguna kendaraan itu mestinya kalau dia ada lampu merah, ada penyeberangan, tanpa ada pelikan, ada penyeberangan itu, dia harus menurunkan kecepatannya. Kalau orang mengerti berkendaraan yang benar ya. Ya, pelikan crossing kita kan masih ada yang lama juga ya, tetap ada di BP, kemudian depan Polres, kemudian di depan Pemkot. Itu masih kita lakukan evaluasi percobaannya. Karena hasil evaluasinya kita kan masih sering digunakan orang yang cuma sekedar lewat tapi tidak nyebrang, mukul gitu. Iya. Dan yang kedua, itu pakai sensor. Jadi biar orang cuma lewat pun kadang-kadang terbaca gitu loh. Makanya itu kadang-kadang suka bunyi. Kadang-kadang angin pun dia kan bunyi juga kayak depan Polres itu. Malam-malam dia bunyi padahal nggak ada orang. Itu yang kita evaluasi apakah akan dirubah sistem itu dengan sistem tombol. Yang seperti yang ada sekarang. Meski masih menghadapi beberapa kendala, namun pelikan crossing ini rencananya akan ditambah di beberapa tempat, terutama zona aman sekolah. Selain itu, akan ada penambahan warning light atau lampu kuning sebagai tanda peringatan serta kamera pengintai di beberapa simpang yang padat kendaraan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rapat antara DPRD dan Pemkab Berau ini berlangsung di ruang Komisi 3 DPRD Berau Selasa siang. Rapat ini digelar setelah sejumlah pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN mengadu kepada wakil rakyatnya. Sekretaris Daerah Berau memastikan berbagai upaya sedang dilakukan Pemkab guna memperjuangkan nasib non-ASN ini. Ini dilakukan karena Pemkab Berau tidak menginginkan para pegawai non-ASN ini dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya. Meski begitu, Pemkab menghadapi kendala terkait aturan dari pemerintah. Dari aturan itulah, Pemkab bersama DPRD berupaya mencari celah agar para tenaga honorer ini bisa kembali bekerja. Insya Allah kita akan perjuangkan semua. Kita tidak ingin misalnya ada yang dirumahkan atau misalnya, artinya ada aturan yang kita harus tepati, tapi kemudian kita mencari solusi terbaiknya. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman dari P3K sudah memahami konteksnya seperti apa. Nah, jadi yang penuh waktu otomatis itu diprioritaskan untuk pemberkasan, ya. Dua-duanya sama sebagai ASN. Dua-duanya sama sebagai ASN, cuman persoalannya ada yang penuh waktu, ada yang penuh waktu. Mendapatkan angin segar dari Pemkab Berau membuat pegawai non-ASN ini kembali bersemangat. Mereka berharap upaya dan kerja keras yang dilakukan sekretaris daerah membuahkan hasil dan para pegawai non-ASN ini bisa kembali bekerja. Bagaimanapun pengabdian yang di bawah tahun juga harus dipertimbangkan. Jadi kami sangat setuju dengan penjelasan dari Pak Sekda bahwa akan diupayakan tidak ada yang dirumahkan. Sementara itu, pihak DPRD Berau melalui Komisi 3 akan menempuh jalur dengan melapor secara langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sebelum tanggal 15 Januari 2025. Ini dimaksudkan agar upaya Pemkab dalam memperjuangkan tenaga kontrak bisa terwujud. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.